Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tes awal praktikum isolasi DNA dari bakteri. Langsung saja, nomor 1 dengan gambar berikut. Jelaskan teknik rekayasa genetika. Pada gambar ini ada 4 langkah, itu langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Berikut ini penjelasannya. Langkah 1, digunakan enzim restriksi untuk mengisolasi segmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan untuk perbantuan produksi insulin. Isolasi gen target atau DNA insulin dapat dari pankreas dan plasmid bakteri. Langkah kedua, plasmid yang dikeluarkan dari bakteri dan perawatan dengan contoh restriksi yang sama, enzim gen mengikat dengan fragmen DNA untuk membentuk plasma hibrid. Langkah 3, plasma hibrid dimasukkan kembali ke dalam bakteri yang mana ia bereplikasi sebagai bagian dari DNA sel. Langkah keempat, sejumlah besar sel anak atau klon identik dapat dibudidayakan dan produk gennya diekstraksi untuk manusia. Bakteri diekstrak untuk diambil insulin sebagai pengobatan diabetes. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Bentuk DNA menyerupai pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. DNA adalah gugus asam amino rantai ganda, sedangkan RNA adalah gugus asam amino rantai pendek. Basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin, serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA disusun oleh purin, guanin, dan adenin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. DNA mempunyai rantai pendek dan ganda berpilin atau double helix, sedang RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. DNA mempunyai peranan mewariskan sifat serta mensintesis protein, sedangkan RNA mempunyai peranan hanya untuk mensintesis protein. Komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Jenis basa nitrogen dari DNA adalah yang berasal dari purin itu adenin dan guanin, yang gugus fosfat, dan pirimidin yaitu ada sitosin dan timin. Sedangkan RNA yang berasal dari purin itu ada adenin dan guanin, dan yang berasal dari pirimidin itu ada sitosin dan urasil. Bentuk DNA umumnya lebih panjang dengan bentuk membulat, sedangkan RNA lebih pendek dengan bentuk yang lebih tipis. Kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. DNA dapat dijumpai di kloroplas, mitokondria, dan nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai di ribosom, sitoplasma, dan di nukleus. Nomor 3, berikan gambar. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula. Sedangkan nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida. Nomor 4, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick adalah struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin yang berasal dari basa purin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Nomor 5, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibanding dengan GC. Mengapa? GC lebih kuat dibandingkan dengan AT karena antara basa G dan C dapat terbentuk 3 ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan A dan T yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. DNA yang banyak mengandung G dan C lebih sulit rusak atau mengalami denaturasi dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Nomor 6, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Di sini diberikan gambar sel, ini merupakan sel eukariotik. Yang pertama itu ada membran sel, baik membran sel itu bagi hewan dan dinding sel itu bagi tumbuhan. Bagian terluar merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam.
memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Selanjutnya ada sitoplasma. Massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam atau endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel yang berperan penting dalam transportasi zat makanan. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus, salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang di dalamnya terdapat nukleus yang memiliki fungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, mengatur sintesis protein. Selanjutnya ada ribosom, organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Hasil lanjutan nomor 6, retikulum endoplasma atau RE. RE ini ada dua jenis, yaitu RE halus dan RE kasar. Organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. REH tidak mengandung ribosom, sedangkan REK merupakan tempat yang menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya, yang memiliki fungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Selanjutnya ada badan Golgi, organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom berperan penting dalam sekresi zat, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Selanjutnya ada lisosom, organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna zat-zat yang belum dapat terurai, tempat pembentukan enzim pencernaan. Selanjutnya ada mikrotubulus, organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Masih lanjutannya, plastida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya ada vakuola, organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang diekskresikan. Vakuola pada umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada mikrofilamen, benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Peroksisom. Pada hewan, peroksisom berada di dalam sel-sel hati dan ginjal. Sementara pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses peroksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Nomor 7. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Tahapan pertama adalah mengisolasi DNA. Tahap kedua memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA. Dan tahap ketiga memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel lain sehingga akan terbentuk rekombinan. Ini akan diisolasi DNA-nya. Nah, ini akan dipotong, dimasukkan, disambung seperti ini jadinya. Ini gabungan antara keduanya. Lalu terbentuk DNA rekombinan. Nomor 8, jelaskan prinsip isolasi DNA. Ada dua prinsip isolasi DNA, yaitu teknik dengan prinsip sentrifugasi dan teknik presipitasi. Prinsip sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya pada kecepatan 2.500 rotasi per menit atau 3.000 rotasi per menit. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen pada suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Selanjutnya nomor 9, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama yaitu penyiapan NaCl 0,15 molar, yaitu dengan cara sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqua sampai volume larut 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25%.
dengan cara sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molar sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Lalu tahap yang keempat yaitu penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Itu dengan cara bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Selanjutnya sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 molar dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5, yaitu perbandingan berat dan volume, dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan volume banding volume, yaitu 1:5, 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Diinginkan pada suhu ruangan, ditambahkan dengan KClO3 5 molar 1:5 volume per volume dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil kloroform dan sentrifus. Dekantasi. Endapan digulung dengan batang pengaduk. Nomor 10, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Deteksi kemurnian DNA hasil isolasi dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Sampel dianalisis pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer dengan menggunakan Aquades sebagai belangko sehingga akan diperoleh nilai absorbansinya. Nilai absorbansi sampel pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer dibandingkan sehingga akan diperoleh rasio absorbansi lambda sama dengan 260 nanometer dan absorbansi lambda sama dengan 280 nanometer. Kualitas DNA yang memiliki kriteria baik apabila tingkat kemurnian berada pada rentang 1,8 sampai 2,0. Lanjut nomor 11, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gen yang diinginkan terdapat di dalam. Selanjutnya nomor 12, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini adalah untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Selanjutnya nomor 13, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molar dimasukkan dengan perbandingan berat dan volume yaitu 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Tujuan penambahan deterjen ini adalah karena deterjen mengandung SDS atau sodium didosil sulfat yang menyebabkan terjadi tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Nomor 14, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5 molar dengan perbandingan 1:5 volume per volume dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Fungsi dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati, dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Fungsi penambahan isoamil kloroform adalah untuk denaturasi dan koagulasi protein. Dan yang terakhir nomor 15, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan. Kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan tersebut adalah DNA yang berbentuk lembaran putih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan ketik, ataupun kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf. Setelah itu,
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.